kedua, dimensi kebiasaan belajar. Yang ketiga, aspek kebiasaan belajar. Yang keempat, pembentukan kebiasaan belajar yang tidak baik. Yang terakhir, manfaat dari kebiasaan belajar. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kebiasaan belajar. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata kebiasaan belajar itu sendiri, atau mungkin sudah melakukan kebiasaan belajar itu. Jadi di sini kebiasaan belajar itu adalah suatu tindakan yang diperoleh melalui proses belajar, yang mana hal itu dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi setiap orang pasti mempunyai kebiasaan belajar tersendiri, dan hal itu akan menjadi ciri khasnya di dalam proses belajar. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari kebiasaan belajar, sekarang kita masuk pada dimensi kebiasaan belajar. Baik, di sini ada dua metode dalam kebiasaan belajar. Yang pertama, kebiasaan kesigapan di dalam kebiasaan belajar itu. Yang kedua, metode yang digunakan dalam belajar. Baik, kalau kesigapan dalam belajar itu berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas akademis yang diberikan. Sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan metode adalah cara yang digunakan oleh seseorang di dalam menguasai atau memahami materi-materi yang telah diberikan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu aspek kebiasaan belajar. Yang aspek kebiasaan belajar yang pertama yaitu kegiatan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Baik, kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu dianggap sangat penting, yang mana proses belajar di sekolah itu memberikan arahan bagaimana siswa memahami dan mendalami materi yang telah diberikan oleh guru, sehingga hal itu dapat menjadi suatu kebiasaan tersendiri bagi individu tersebut. Kedua, yaitu kebiasaan belajar di rumah. Baik, setiap siswa pasti mempunyai tugas penting, yaitu belajar mandiri di rumah. Jadi, ketika belajar mandiri di rumah, seseorang pasti mempunyai cara tersendiri untuk memahami materi yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Jadi di situ hal itu akan dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang, sehingga akan menghasilkan suatu kebiasaan yang mana hal itu akan berlaku terus sepanjang individu itu melakukan proses belajar. Kita masuk pada aspek yang ketiga, yaitu cara belajar kelompok. Seseorang individu pasti akan merasa jenuh ketika terus melakukan kebiasaan belajar, yaitu belajar terus-menerus di rumah. Hal itu akan menimbulkan tekanan tersendiri jika soal yang diberikan oleh guru tidak dapat diselesaikannya sendiri. Hal ini jalan keluarnya dapat dilakukan dengan melakukan belajar kelompok. Di situ siswa tersebut dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya, sehingga mereka dapat mencari jalan keluar terhadap masalah yang harus. Aspek kebiasaan belajar yang keempat adalah mempelajari buku teks. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa buku itu adalah salah satu sumber informasi yang bisa kita dapatkan selain mendapatkannya dari guru. Jadi, siswa dapat mempelajari atau membaca buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi selain yang didapatkan dari. Aspek kebiasaan belajar yang kelima yaitu kesiapan mengikuti ujian. Jadi, siswa yang sudah mempunyai kebiasaan belajar yang baik, dia akan menghadapi ujian dengan santai-santai atau menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi, jika siswa yang belajar hanya saat ujian saja, maka dia akan merasa tertekan atau merasa ragu dan bimbang ketika menghadapi. Selain aspek-aspek seperti yang telah dijelaskan di atas, kita juga harus mengetahui kebiasaan belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Jadwal merupakan pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang setiap hari. Jadwal juga berpengaruh terhadap belajar. Kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik dan berhasil dengan adanya jadwal belajar, maka harusnya seseorang siswa mempunyai jadwal yang baik dan melaksanakannya dengan teratur atau disiplin.
Dengan menyusun jadwal dan melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang dibuat, berarti itu menandakan siswa tersebut mampu membagi waktu mana yang harus ia lakukan. Hal ini membuat siswa memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam kegiatan belajarnya untuk meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, membaca dan membuat catatan. Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar kegiatan belajar adalah membaca. Agar dapat belajar dengan baik, maka perlu membaca dengan baik pula, karena membaca adalah alat belajarnya. Agar siswa dapat membaca dengan efisien, perlu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu memperhatikan kesehatan membaca, ada jadwal, membuat catatan, memanfaatkan perpustakaan, membaca sungguh-sungguh semua buku yang perlu untuk setiap mata pelajaran dan menguasai isinya, dan yang terakhir, membaca dengan konsentrasi yang penuh. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah mengulang bahan pelajaran. Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan bahan pelajaran yang belum dikuasai, akan dapat dikuasai dan akan tertanam dalam otak. Mengulang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Cara ini dapat ditempuh dengan cara membuat ringkasan, kemudian mengulang cukup besar dari ringkasan, ataupun juga dapat mempelajari soal jawaban yang sudah pernah dibuatnya. Agar dapat mengulang dengan baik, maka perlu menyediakan waktu untuk mengulang dan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Yang keempat adalah konsentrasi. Dalam proses belajar, konsentrasi besar pengaruhnya terhadap kegiatan belajar. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal. Pemusatan pikiran merupakan kebiasaan yang dapat dilatih, bukan karena adanya bakat ataupun bawaan dari lahir. Pemusatan pikiran dapat dicapai dengan mengabaikan atau tidak memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya, hanya memikirkan suatu hal yang dihadapi atau dipelajari serta ada hubungannya saja. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas. Cara yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan tugas dapat berupa mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku atau soal yang diberikan guru. Agar siswa berhasil dalam belajarnya, sebaiknya dapat mengerjakan tugas dengan baik. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka siswa tersebut akan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya di sekolah. Siswa yang tidak membiasakan belajar dengan teratur akan mengeluh apabila diberi tugas, mencontek jawaban dari teman, dan hal itu menjadi kebiasaan sehingga dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu terbentuknya kebiasaan belajar yang tidak baik. Di sini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses belajar, yang mana hal itu akan menimbulkan kebiasaan belajar yang tidak baik. Yang pertama, di sini orang datang bersekolah hanya untuk bergengsi atau hanya untuk ikut rame atau hanya mau mengikuti teman-teman. Yang kedua, di sini orang hanya mau anggap enteng atau hanya mau meminta belas kasihan tanpa merasa mempunyai beban tersendiri dalam proses belajar itu. Yang ketiga, orang yang sering datang terlambat juga akan mempengaruhi kebiasaan belajarnya. Yang keempat, kebiasaan membolos. Yang kelima, sering meninggalkan sekolah tanpa ada keterangan apapun. Dan hal yang membentuk kebiasaan belajar yang tidak baik itu juga bisa dikarenakan belajar hanya pada saat ujian atau biasa disebut dengan sistem kebut. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima yaitu manfaat dari kebiasaan belajar. Manfaat kebiasaan belajar yang pertama yaitu menghemat waktu. Jadi, jika seseorang sudah mempunyai kebiasaan belajar, maka hal itu akan menghemat waktu, yang mana dia akan lebih mudah mencermati sesuatu yang diberikan oleh guru karena sudah mempunyai kebiasaan dalam memahami materi tersebut, sehingga dia tidak mengalami kesulitan atau tidak meluangkan waktu yang terlalu berlarut-larut untuk memahami materi.
Manfaat kebiasaan belajar yang kedua yaitu membuat seseorang menjadi lebih cermat. Suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terbiasa, maka akan membuat orang itu lebih cermat dalam